Setelah Izanagi kembali dari Yomi no Kuni, Izanagi menjalani misogi karena ingin membersihkan diri dari kekotoran yang terbawa dari Yomi. Ketika melakukan misogi, Izanagi melahirkan 3 kami atau dewa-dewi, yaitu Amaterasu, sang dewi matahari, Tsukuyomi, dewa bulan sang penguasa malam, dan Susanoo, dewa lautan dan badai. Ketiga kami tersebut biasa disebut Mihashira no Uzu no Miko, dan menerima perintah dari Izanagi untuk menguasai dunia. Amaterasu dan Tsukuyomi menjalankan tugas bersama, yaitu menguasai langit. Pada awalnya, matahari dan bulan tidak terpisahkan. Mereka selalu bersama di langit. Dan karena mereka selalu bersama dalam menjalankan tugas, muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Amaterasu dan Tsukuyomi pun menikah. Suatu hari, Amaterasu memerintahkan Tsukuyomi untuk pergi ke bumi dan mengunjungi si dewi makanan, Ukemochi. Saat Tsukuyomi datang ke bumi, Ukemochi menyambutnya dengan menghadap tanah dan memuntahkan nasi dari mulutnya. Lalu, menghadap laut dan memuntahkan ikan dari mulutnya. Makanan dari hasil muntahannya itu pun, ia persembahkan kepada Tsukuyomi. Namun Tsukuyomi yang merasa jijik dengan cara Ukemochi memberinya makanan, langsung mengangkat pedang dan membunuh Ukemochi saat itu juga. Mendengar kejadian itu, Amaterasu pun marah dan akhirnya memilih berpisah dengan Tsukuyomi. Inilah penyebab kenapa matahari dan bulan tidak pernah muncul pada waktu yang sama. Tsukuyomi terus mengejar Amaterasu, tapi Amaterasu terus menjauh darinya. Karena matahari penting bagi kehidupan, para dewa-dewi mengakui kemuliaan Dewi Amaterasu, namun dia bukanlah yang terkuat. Ada beberapa dewa lain yang mempunyai kekuatan melebihinya. Saat pembagian wilayah kekuasaan oleh Izanagi, Susanoo mendapatkan lautan. Awalnya dia menolak dan merasa iri dengan kakaknya yang mendapat langit untuk dikuasai. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan ayahnya, Susanoo tidak kuasa membantahnya. Dia akhirnya pergi ke bumi dan menjadi penguasa lautan di sana. Sebelum berangkat, Susanoo menemui kakaknya Amaterasu untuk berpamitan. Namun sang Dewi Matahari mencium bau kelicikan dari adiknya. Ia sangat mengenal sifat Susanoo yang suka menipu dan kejam. Awalnya Susanoo berusaha meyakinkan Amaterasu kalau dia bermaksud baik sambil memprotes kakaknya. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Susanoo kemudian menyarankan untuk mengadakan sebuah kontes. Untuk melihat siapa yang lebih kuat, dan siapapun yang dapat menciptakan lebih banyak dewa dalam kontes itu akan menjadi pemenang. Amaterasu menyetujui keinginan adiknya. Dia memulai dengan meminjam pedang milik Susanoo, lalu mematahkannya menjadi 3 bagian, dan dari sana muncullah 3 dewi. Hal ini tidak membuat Susanoo menjadi terkesan sama sekali. Dia meminjam manik-manik dari kakaknya, kemudian menghancurkan dengan giginya, lalu secara ajaib 5 dewa muncul dari sana. Susanoo merasa menjadi pemenang karena sanggup menciptakan lebih banyak dewa daripada kakaknya. Tapi, Amaterasu membantah dan menolaknya. Dengan mengatakan kelima dewa itu muncul dari perhiasannya, sedangkan pedang Susanoo hanya memunculkan 3 dewi dan semuanya perempuan. Mendengar hal ini, Susanoo tidak terima dan mengamuk sehingga menimbulkan badai di bumi. Dia membanjiri sawah dan menimbulkan kerusakan. Sang Dewa Badai belum puas sampai di situ. Ia lalu menguliti kuda poni dan melemparkannya ke ruang suci tempat Amaterasu sedang menenun bersama para pembantunya. Malu bercampur marah atas kelakuan adiknya, Amaterasu lalu pergi ke sebuah goa yang gelap.
mengurung diri di sana dan menolak untuk keluar lagi, yang mengakibatkan bumi dalam kegelapan sehingga terjadi kekacauan. Para dewa berkumpul untuk merundingkan masalah ini. Mereka memikirkan cara untuk membuat sang Dewi Matahari keluar dari tempat persembunyiannya supaya bumi tidak lagi dilanda kegelapan. Lalu para dewa membuat sebuah cermin suci bernama Yata no Kagami, untuk digantungkan di depan goa. Dan seekor ayam jantan yang berkokok sebelum fajar, kemudian meminta Dewi Fajar Uzume untuk menari di sana. Uzume langsung menjalankan tugasnya, ia menari sampai kehilangan kendali karena begitu senangnya. Sehingga, membuat semua yang melihatnya tertawa keras. Amaterasu penasaran dengan suara tawa itu, lalu mencoba keluar untuk memastikannya. Saat sampai di mulut goa, dia melihat bayangannya di cermin lalu bertanya siapakah Dewi yang indah itu. Sang Dewi terpesona dengan kecantikannya sendiri, dan para dewa mengatakan bahwa itu penggantinya. Merasa ada yang menyaingi, Amaterasu lalu berjalan mendekati cermin itu. Dan seorang dewa yang kuat dengan cepat menutup pintu masuk ke dalam goa dengan batu yang besar. Matahari akhirnya muncul lagi, dunia kembali diterangi oleh cahaya dan keseimbangan pun tercapai. Saat muncul kembali, Amaterasu mengajarkan pada orang-orang cara menanam padi dan gandum, menenun, dan membudidayakan ulat sutra. Setelah kejadian itu, Susanoo dihukum para dewa lainnya. Jenggot dan kumisnya dipotong, kukunya dicabut dan diusir selamanya dari langit. Dia kemudian pergi dan berpetualang di bumi. Suatu hari, Susanoo bertemu dengan sepasang dewa dan dewi di sana. Mereka menangis karena dipaksa Orochi, monster naga yang mempunyai 8 kepala untuk mengorbankan salah satu putri mereka setiap tahun selama 7 tahun. Dan sekarang giliran putri ke-8 mereka, yang bernama Kushinada. Monster Orochi juga suka membuat kekacauan pada penduduk di sana. Mendengar cerita itu, Susanoo tergerak hatinya untuk menolong mereka. Susanoo lalu mengubah gadis muda itu menjadi sisir, dan menancapkan pada rambutnya untuk menyembunyikannya dari sang monster. Ia lalu menyuruh pasangan dewa itu untuk membuat 8 tong minuman keras. Dan membuat agar melingkar dengan 8 gerbang. Di setiap pintu gerbang disediakan 8 panggung, lalu masing-masing panggung diberi tong berisi minuman keras tersebut. Orochi pun akhirnya muncul, dan langsung meminum minuman keras itu sampai habis. Monster itu menjadi mabuk lalu terbaring di tanah. Tanpa mengulur waktu, Susanoo langsung mencabut pedangnya, dan memotong semua kepala Orochi, hingga darah yang keluar darinya membentuk aliran sungai. Ketika Susanoo hendak memotong ekor naga tersebut, pedangnya menjadi patah. Keanehan itu membuatnya mencoba melihat ke dalam pecahan daging, dan ternyata tersimpan sebuah pedang yang bernama Kusanagi. Sebagai permintaan maaf, Susanoo kemudian naik ke langit dan memberikan pedang Kusanagi kepada Amaterasu kakaknya. Setelah itu, Susanoo kembali ke bumi dan menikahi putri Kushinada yang telah dia selamatkan. Pada akhirnya, pedang Kusanagi akan diberikan kepada Ninigi, cucu Dewi Amaterasu yang akan turun ke bumi dan menjadi penguasa Jepang. Dan pedang Kusanagi menjadi salah satu harta yang sangat berharga di Kekaisaran Jepang.